Langsung saja pemirsa, kita akan bahas faktor apa saja yang kemudian membuat pemilu ini boleh ditunda. Kami ajak Anda berbincang bersama dengan Pak Idam Holik, Komisioner KPU RI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Idam, kan di beberapa wilayah, salah satunya Demak ini ada pemilu yang kemudian ditunda lantaran ada bencana alam di sana, Pak. Ini bagaimana Pak syarat sahnya kemudian mekanismenya dari KPU menghadapi hal seperti ini? Berkenaan dengan post mayor atau kondisi krisis, satu situasi yang tidak diinginkan oleh kita semua keberadaannya, misalnya longsor ataupun banjir, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kita dan itu terkategori sebagai bencana. Undang-undang pemilu sebenarnya sudah mengatur hal tersebut di pasal 431 sampai 433 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ada kategori pemilu lanjutan, ada pemilu susulan, dan hal tersebut kami turunkan di dalam peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada yang namanya pemungutan suara lanjutan, ada pemungutan suara susulan. Untuk kasus banjir pasca KPPS mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara, karena H-5 KPPS harus sudah mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara, maka memungkinkan itu pelaksanaan pemungutan suara susulan kalau sekiranya terjadi banjir seperti yang tadi sudah diwartakan, di mana di wilayah Kabupaten Demak itu ada 108 TPS yang terdampak banjir, yang tadi diberitakan banjirnya itu bisa lebih dari 2 meter ya, dan saat ini juga kita saksikan di layar itu memang memungkinkan adanya pemungutan suara lanjutan ya. Pemungutan suara susulan, dan kami terima kasih kepada KPU Demak yang telah menerbitkan surat keputusan mengenai hal tersebut atas usulan dari Badan Ad Hoc, dalam hal ini PPK. Di Kabupaten Demak, berdasarkan laporan yang kami terima melalui KPU Provinsi Jawa Tengah dari KPU Kabupaten Demak ya, itu ada 108 TPS dengan pemilih 26.351 pemilih yang tersebar di 9 desa itu terdampak banjir, dan akan dilaksanakan pemungutan suara susulan, artinya tidak dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024, dan semoga banjir di Kabupaten Demak ini lekas surut sehingga pasca hari pemungutan suara yang telah ditetapkan, dalam hal ini pasca tanggal 14 Februari, KPU Kabupaten Demak ya dapat melangsungkan pemungutan suara susulan segera, karena berkenaan dengan penetapan hasil pemilu itu tidak bisa diundur, yang dimana paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara KPU Kabupaten Kota harus sudah menetapkan hasil pemungutan suara, 25 hari KPU Provinsi harus sudah menetapkan hasil pemungutan suara, dan 35 hari KPU Republik Indonesia harus sudah menetapkan hasil pemungutan suara ya. Oke. Dan hal ini terjadi di beberapa tempat lainnya, tadi sudah diwartakan, ada di Lampung, ada di Sumatera Selatan, dan semoga pada hari ini ataupun nanti malam tidak ada hujan deras yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Kami berdoa dan kami yakin proses pemungutan suara akan berjalan lancar. Oke, Pak Idam, kami ingin konfirmasi juga untuk kesiapan distribusi logistik untuk pemungutan suara 14 Februari besok. Ini sudah sejauh mana dan harus selesai, harus siap? Ini H-1 atau sebenarnya seperti apa Pak mekanismenya? Regulasi teknis yang diterbitkan oleh KPU itu H-1 logistik pemilu harus sudah ada di TPS. Insya Allah ya, sesuai dengan perencanaan kami dan berdasarkan informasi yang disampaikan dari KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota se-Indonesia, pada umumnya mayoritas logistik pemilu itu sudah tiba tepat waktu sebagaimana yang dijadwalkan. Oke, Pak Ida, mungkin ini terakhir mengenai dengan petugas KPPS. Kalau kita lihat di tahun 2019 lalu banyak yang terjadi kelelahan, kemudian mungkin bisa dikatakan kuburan massal begitu Pak. Bagaimana KPU sekarang menyikapi hal ini agar tidak terjadi lagi di pemilu 2024 Pak?
Yang pertama, kami menerbitkan kebijakan mitigatif dalam persyaratan bakal calon anggota KPPS. Dahulu tidak ada batasan usia maksimal, kini kami atur di mana batas syarat usia maksimal calon anggota KPPS itu adalah 55 tahun karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada bahwa pada dasarnya faktor komorbid akibat kelelahan, ya maksud saya faktor komorbid yang menyebabkan wafatnya atau kecelakaan kerja badan ad hoc pada waktu itu karena memang faktor kelelahan. Jadi faktor kelelahan ini memicu atau mengaktifasi komorbid sehingga mengganggu kesehatan yang mengakibatkan pada wafatnya penyelenggara pemilu kami pada waktu tahun 2019. Oleh karena itu, ya saat ini kami batasi usia maksimal itu 50 tahun dan berdasarkan hasil riset kesehatan pada umumnya usia 55 tahun masih memiliki ketahanan fisik yang memadai sehingga dapat melangsungkan proses pemungutan penghitungan suara yang kemungkinan besar ini akan berlangsung sampai dini hari. Dan selain itu juga kami melakukan pemeriksaan kesehatan dan beberapa Pemda di daerah juga melakukan pemberian suplemen vitamin kepada KPPS sehingga KPPS memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Dan selain itu juga kami memprioritaskan rekrutmen calon KPPS berusia muda karena kita ketahui bahwa KPPS yang berusia muda itu memiliki imunitas yang lebih baik. Baik, Pak Idam, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di program Kabar Siang. Selamat siang, Pak Idam. Dan Selamat pemirsa, siang. kemudian bagaimana mekanisme pemungutan suara susulan di Demak, Jawa Tengah? Untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama dengan Ketua KPUD Kabupaten Demak, Ibu Siti Ulfati. Selamat siang, Bu Ulfa. Selamat siang, Mbak. Ya. Bu Ulfa, sudah final diputuskan bahwa pemungutan suara di 9 desa di Demak ini ditunda. Sebenarnya mekanismenya seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijabarkan. Terkait mekanismenya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Idam, selaku komandan kami yang ada di KPU RI, bahwa memang kami harus mendengar usulan dari BPK Karanganyar terkait situasi dan kondisi yang ada di Kecamatan Karanganyar. Kami juga sudah melakukan koordinasi sebenarnya dengan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Demak, termasuk kami juga mengundang BPBD, Kesbang Polinmas, PLN untuk mendengar masukan sebenarnya situasi dan kondisi yang terjadi di Kecamatan Karanganyar. Dan dari monitoring yang kita lakukan, kami juga dari KPU Kabupaten Demak langsung terjun ke lokasi di beberapa titik yang memang notabene itu terdampak banjir, termasuk juga kami lakukan ngecek juga di lokasi-lokasi yang memang tidak terdampak banjir. Dari situ kami juga bertemu dengan PPS, dengan petugas kami di tingkat desa. Setelah itu dari PTK kami undang rapat. Kemudian mereka juga melakukan rapat internal di tingkat PPK Kecamatan Karanganyar. Kemudian mereka memberikan usulan ke kami dalam berupa surat semacam itu, Mbak. Oke, kemudian kapan rencananya pemungutan suara susulan ini akan digelar? Seperti yang disampaikan Pak Idam bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan itu dilakukan paling lambat atau paling lama adalah 10 hari setelah hari pemungutan suara. Jadi kalau kita hitung itu kan terakhir tanggal 24 Februari tanggal 24 Februari 2024. Kami belum bisa menyampaikan tanggal berapa pemungutan dan penghitungan suara ulang yang akan kami susulan yang akan kami lakukan, tetapi kami akan melakukan secepat mungkin sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Oke, baik Bu Ulfa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang dengan informasinya untuk Anda. Terima kasih, selamat siang.